sama Cileli. Waktu tadi itu kita nih penasaran kok bisa itu ternyata berseri-seri, mesra banget. Kenapa ya? Tipsnya hasilnya Iya, tipsnya apa apa? sih? Kok Coba bisa seperti pengen itu? tahu. Iya, karena di tempat ini 31 tahun yang lalu. Di tempat ini? Iya. Wow. Well, enggak di sini lah, di depan sana. Di depan sana. Itu our first day. Wah. First date. Iya. Kapan gitu Bang kira-kira Bang? Ya Februari 14 tahun 1988. Berarti berdua aja. 1989. Enggak. Oh enggak lagi ya. Itu perginya barengan sama adiknya Leli. Oh, Jadi, oke. kita sangat strict waktu itu. Sangat sering, ya. Ya, Orangnya maunya. tapi saya nggak ingat sih. Saya nggak ingat apa adiknya Leli pakai baju apa. Saya masih ingat dia pakai baju hijau. Pakai baju apa? Baju hijau tuh. Makanannya apa? Chicken steak. Wow. Beneran hafal. Bisa sampai seperti itu ya? Ya soalnya dia setiap kali kesini chicken steak. Tapi itu 1 tahun yang lalu loh. Ini kita kapan kita visit kita ya? Terus dia tuh di Universal. Versailles kan tanggal 7 tahun yang lalu ya. Nah ini Cigis, ingat nggak kira-kira Cigis yang sudah menikah first date-nya di mana? Coba ya Ya, malam ini. kapan malam ini diinget-inget bisa ngobrol berdua gitu ya. Kalau kapan sih dulu pakai baju apa, makan apa juga gitu ya. Oke. Jadi, nah karena 31 tahun, 24 tahun menikah, tapi masih hot sekali nih panutan kita sekali ya. Apa di panutan kita sekali. Nah kita pengen belajar nih Cici sama Koko. Maksudnya selama 24 tahun ini kan pasti ada ups and down, ada segala masalah, tapi tetap bisa semakin hari itu semakin mesra, semakin hari ada di jalan Tuhan main bersama. Nah ini kan teman-teman Cicis juga ada beberapa masalah, jadi kepengen tanya gimana jawabannya supaya mereka ini tetap bisa berjalan di jalan yang benar. Kita langsung aja pertanyaan pertama ya Bu ya. Jadi pertanyaan pertama ini seorang istri, suaminya ini nggak bekerja, jadi yang membiayai semua itu bukan istri. Lalu si sang suami ini kembali ke kehidupan lamanya, pakai narkoba lagi gitu loh Bu. Nah gimana ya, maksudnya udah dibilangin tapi cuma janji-janji doang, tapi kembali lagi. Nah sebagai istri bagaimana, kan kayak nggak tahu juga gitu loh. Responnya ini bagaimana ya? Saya jawab dulu sebagai seorang suami. Kalau menurut saya tadi saya dengar bahwa suaminya nggak bekerja. Ya. Saya tidak pernah bisa menyetujui kalau seorang suami tidak bekerja. Saya tidak peduli pekerjaannya apa, mestinya menelan peraih, ya hanya kerja lah, harus berusaha. Apalagi kalau gara-gara nggak bekerja terus dia malah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kemampuan, yang saya tidak pernah bisa menyetujui. Tapi kalau dari sisi istri tentunya saya cuma mau mengingatkan, jadi waktu pernikahan itu bukannya waktu susah maupun senang. Saya tahu ini masa susah. Tapi kan yang jadi kan dia suami istrinya juga itu jadinya. Ya, kalau dalam masa susah begini ya kita harus seperti kalau ada tadi saya pertanyaannya ada kembali ke masa lalu. Ya kan Anda sudah mengerti waktu pacaran dahulu masa lalunya seperti apa, dan waktu jadi nikah Anda mau menikahi ya suami dengan masa lalu yang kayak begitu ya Anda menjalaninya, komitmen kembali ke komitmen yang awal. Kalaupun memang kayaknya seperti dia menghabiskan uang ya gimana dua menjadi satu. Firman Tuhan berkata pernikahan adalah dua menjadi satu termasuk keuangan. Iya, tidak ada uang saya, tapi uang kita. Iya, bukan artinya suami makan uang saya, tapi ini ya memang uang kalian habis. Bagi saya cuma suggest bahwa suami Anda jalan Tuhan kembali. Saya tidak percaya bahwa dengan firman Tuhan nanti struktur kehidupan kembali ditentukan dalam kehidupan suami dengan urapan Tuhan dan Roh Kudus yang dibangkitkan kembali, dan dari sana maka saya ada harapan. Kalau dari sisi saya akan mengingatkan kepada yang bertanya ini, istri ya, perannya Tuhan letakkan Anda sebagai istri, itu peran Anda adalah sebagai penolong. Nah kalau suami Anda itu sampai bisa kembali pada kehidupan yang lama, istri yang sebagai penolong ini adalah waktunya kamu untuk berdiri buat keluarga, berdiri buat suamimu. Kalau memang dia sampai
kemungkinan itu narkoba itu adalah tempat dia pelampiasannya karena dia tidak mendapatkan sesuatu. Mungkin dia merasa karena sebagai seorang suami itu tanggung jawab, pasti ngerti lah. Sebagai suami ngerti bahwa tanggung jawab dia adalah untuk membiayai keluarganya. Ketika dia tidak berhasil, ada kemungkinan dia merasa nggak berhasil. Ya, ketika nggak berhasil maka dia pelarian, tempat pelarian buat dia. Nah, oleh karena itu saya tidak menyarankan sebagai penolong dengan kondisi seperti itu. Justru jangan sampai Anda itu memaki-maki, merendahkan. Justru waktunya Anda menolong, cari apa yang menjadi sumbernya dan apa yang bisa kamu kerjakan untuk menolong suamimu. Justru kamu jangan memarah-marahin kamu tuh menghabisi uang saya yang kerja, itu akan semakin mematikan dan semakin terpuruk kondisi suami. Mestinya berarti kan kayak membuat rumah tangga itu bukan tempat dijauhi, tapi malah tempat aman, berlindung gitu ya, bukannya lari keluar, tapi mestinya lari ke dalam pernikahan. Seharusnya istrinya yang membuat rumah tangga yang membuat suaminya nyaman untuk menceritakan, untuk menyatakan frustrasinya. Saya gagal di sini, saya tidak berhasil. Gimana ya? Kamu ada saran nggak? Jadi ada kerjasama di antara. Sekali lagi, tapi kita tidak pernah menyetujui bahwa seseorang itu pelariannya adalah ke sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan. Kami tetap berkata pada yang suami, ya kamu harus bertanggung jawab, kamu harus bekerja, jangan menjauhi Tuhan, jangan kembali ke masa lalu, tapi malah berlarilah kepada Tuhan bersama-sama dengan pasangan, dengan istri Anda. Tapi kalau misalnya ya, itu kan emang itu udah bagus banget gitu, maksudnya ya memang benar sebenarnya seperti itu, tapi kadang-kadang itu kita menemukan ada anak kita juga setting istri itu nggak bisa. Sebenarnya dia bilang, nah ini aku seperti ini, masa aku harus mengampuni, masa aku harus bisa menerima suamiku seperti ini. Jadi gimana ya? Misalnya ada istri-istrinya ya, udah diomongin sudah benar, tapi nggak mau nerima apa ya? Ya, kalau masalah mengampuni, sebenarnya ada firman Tuhan yang mengampuninya berapa kali? 7 kali ya. Itu enggak, itu bisa diomongin setiap hari atau setiap kali salah kan gitu ya. Iya kan, jadi kalau diomong nggak bisa ya memang kalau dengan kekuatan manusia kita nggak bisa. Makanya kita harus mengingat bahwa kita sendiri itu pun sudah diampuni, meskipun kita sebenarnya seperti seorang istri yang sudah selingkuh pada Tuhan dan Tuhan tetap menerima kembali, yang di Hosea itu. Bahwa sebenarnya kita ini sudah sangat amat menjijikan, tapi Tuhan terima kembali. Kalau Tuhan bisa mengampuni, dari dasar itulah pengampunan Tuhan itu yang kita ambil untuk mengampuni orang lain. Seperti kayak di doa Bapa kami kan ada, kami biarlah kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Berarti dapatnya itu dari Tuhan dahulu yang sudah mengampuni kita, baru kita bisa mengampuni orang lain. Jangan bergantung pada kekuatan sendiri, pasti yang diingat adalah salahnya. Tapi kalau ada dasarnya adalah salah kita diampuni Tuhan, dari sana kita kayak saya akan tetap mengampuni orang lain sama seperti Tuhan mengampuni aku. Apalagi kan sudah janji nikah, kita dijanjikan dalam kondisi apapun. Yes, itu yang kadang orang suka lupa ya, Bu ya. Maunya disukanya aja, tapi bukannya dilupa. Ya tujuan kami, saya mengerti itu kondisi itu selalu ada pernikahan nggak ada yang mulus, tetapi ya tujuan kami mengingatkan kami janji nikah itu di hadapan Tuhan, bukan kepada kami mengingatkan bahwa kau janjinya kepada Tuhan. Kamu janji bahwa dalam suka dan duka, termasuk duka. Kalau ini saat ini berdukamu, saat ini kau harus tetap janji pada dia, bukan pada dia, janji pada Tuhan dulu. Ya, kau akan tetap setia pada janji kita, tetap jadilah suami orang istri, saling mengampuni. Ya, kok ini ada pertanyaan yang mirip kok. Jadi kalau misalkan penghasilannya ini lebih besar yang istri daripada suami, jadi kayak suaminya tuh merasa nggak secure, lalu istrinya tuh jadi lebih menindas dominan, lebih dominan lah kok. Gimana ya kok ya seharusnya menyingkapi hal ini? Ya, kalau cuma nyebutin dominan, saya punya istri yang mantan dominan. Ya, cuma mengingatkan. Puji Tuhan kalau mantan.
kadang kalau sebagai dari sisi suami ya, kita mestinya mengucap syukur kalau punya istri yang mampu dan bisa, bahkan di Proverbs 31, Amsal 31 itu menjelaskan mengenai seorang istri ya. Kalau menurut saya kalau dijelaskan di situ sih dominan sekali, karena dia melakukan segalanya, dia ngurusin rumah tangga, dia ngasihin makanan, dia mengatur semuanya. Jadi kayak semuanya itu biayanya itu kayaknya istrinya yang membiayai. So kenapa kalau sebagai suami kok jadi tertekan? Mestinya enggak, kecuali istrinya memang dengan sengaja tadi sombong dan mengambil posisi lebih tinggi. Tetap gimana-gimana suami tetap sebagai seorang kepala dan imam yang di atas yang ambil keputusan. Tadi saya sempat menyebutkan bahwa uangnya bukan jadi uang sendiri-sendiri tapi uang bersama. Jadi ya penghasilannya dari siapapun, dari manapun mestinya menjadi satu, keberhasilannya diselebrasi bersama-sama, mestinya menikmatin bersama-sama. Tentunya sekali lagi suaminya harus tetap berusaha dengan segala usahanya. Kalau dengan segala usahanya tetap jumlahnya kalah atau gimana, mestinya kan nggak mengurangi tanggung jawabnya, bahwa suami sudah melakukan tanggung jawabnya. Berkat kan dari Tuhan. Mungkin ada tambahan dari seorang istri? Ya, kalau saya sih point of view-nya justru malah saya bersyukur kalau saya bisa menolong dan memberikan penghasilan lebih ya, sehingga keluarga kita lebih sejahtera. Kalau bagi saya bukan malah melihatnya negatif dengan membuat suami ini merendahkan suami ya, dengan penghasilan seumpama penghasilan saya jauh lebih besar. Nah, Tuhan memang mau memberkatinya lewat istrinya. Harusnya si istri tidak boleh bermegah, tapi justru kalau bagi saya justru malah bersyukur ya Tuhan, karena saya bisa ambil bagian untuk membantu menolong suami saya gitu loh dalam hal pekerjaan. Ya bagi saya sih tidak seharusnya kalau istri kalau penghasilannya lebih tinggi itu merendahkan suaminya. Jadi makanya kan itu namanya penolong ya. Kalau istri kan sebagai penolong seperti itu. Kesatuan ya, bukan kompetisi antara suami istri. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Jadi ke Koko mungkin ya. Jadi ini tuh kalau misalkan istri itu merasa gemes gitu loh. Kalau suami itu lama buat keputusan, jadi kayak istrinya tuh kepingin supaya cepet ya. Iya, yang istri aja lah yang ambil gitu. Gimana ya respon Koko itu untuk hal itu? Padahal kan yang enak itu kan yang imam, maksudnya kan dia yang bikin keputusan yang cepat. Kita kan tinggal ikut gitu loh. Gimana menurut Koko? Ya kalau gemes ya dirangkul aja. Ya mungkin itu tujuannya suaminya gitu loh, supaya dirangkul. Tapi bagi saya istilah lambat mengambil keputusan, mungkin ini perbedaan karakter suami dan istri ya. Karena memang saya sendiri sebenarnya ada tipe kayak begitu. Istilahnya adalah saya adalah seorang yang pragmatis, seseorang yang dalam tanda kutip lebih teliti, mengambil keputusannya tidak bisa langsung, sedangkan istri saya adalah seseorang yang kolerik. Seorang yang kolerik itu sudah tahu apa maunya, gak perlu data terlalu banyak, langsung ngambil keputusan. Sedangkan pragmatis adalah seseorang yang butuh data yang lengkap baru ngambil keputusan. Jadi kelihatannya dari segi waktu kelihatannya adalah lebih lambat. Tapi itu bukan masalah lambat atau tidak, tapi karena masalah karakternya yang memang berbeda cara berpikirnya. Biasanya dengan tipe karakter yang berbeda ini ada persepsi cepat dan lambatnya ini yang berbeda. Bagi seorang kolerik, satu data cukup untuk ambil keputusan. Bagi seorang pragmatis butuh 5 data mungkin. Sebagai seorang istri seharusnya kalau mengerti, kalau dimengerti dahulu kondisinya memang suaminya lebih pragmatis, mestinya seorang istri yang koleris akan membantu, menolong. Itu yang terjadi dengan saya mengucap syukur mantan dominan ya kan. Dia sekarang yang lebih membantu saya. Dia tahu bahwa saya cara mengambil keputusannya butuh data lebih banyak. Jadi kalau saya ngomong belum bisa, dia mengerti kurangnya apa. Dia nanya.
kenapa aku belum diambil keputusan? Ya karena aku nggak tahu ini, nggak tahu ini. Dia berusaha untuk cari tahu, penolong sebagai penolong. Dengan yang sudah diambil keputusan, tanggung jawab seorang suami tidak bisa alasan cuman karakter aja terus nggak ngambil keputusan. Setelah datanya memang cukup, ya dia harus ngambil keputusan sebagai pemimpin. Saya sendiri dahulu sudah biasa dikelilingin oleh orang-orang yang kolerik. Mama saya termasuk orang yang dominan juga, kakak saya juga termasuk orang yang pandai dan dominan juga. Papa saya juga seorang yang cukup pandai dan mengambil keputusan sendiri. Jadi saya ini dikelilingin orang dominan. Saya nggak biasa ngambil keputusan. Tapi di dalam Tuhan, kalau karakter saya tidak overly dependent on my own state. Saya tidak ngomong bahwa ini masa lalu saya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus saya menjadi ciptaan yang baru. Sifat saya diubahkan makin lama makin mirip Kristus. Jadi saya nggak bisa ngomong bahwa itu karakter saya. Tapi kalau ada Tuhan Yesus Kristusnya berarti saya harus ada sifat-sifat yang lain yang saya bisa bergantung kepada Tuhan Yesus, bukan pada karakter saya yang lama. Sehingga akhirnya saya tetap harus ngambil keputusan meskipun daging saya adalah pragmatis. Tapi kalau memang posisi saya sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga harus ngambil keputusan. Posisi saya sebagai kepala dari banyak orang yang bergantung di dalam pelayanan, misalnya saya harus ngambil keputusan, saya nggak bisa nunggu, kurang data, nggak bisa. Saya harus bertanggung jawab dan saya harus bangkit dan saya percaya itu di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan dan Roh Kudus, seseorang bisa diubahkan. Amin. Amin. Tapi Bu, ini kok tiba-tiba ada yang menggelitik, jadi kepengen nanya Bu. Nah, kadang-kadang tapi kan istri tuh kalau nanya, kadang-kadang tuh suka kalau menurut Joel tuh kurang pas waktunya gitu kan. Kayak Joel ini kadang-kadang pulang ya. Ini kadang-kadang pulang kerja capek gitu ya. Begitu kita kerja bersama-sama juga, tapi waktu pulang kerja capek, tapi gimana udah langsung ini loh Joel ada masalah juga. Jadi kayak rasanya kok tiba-tiba tuh kita nih jadinya kayak dituntut sesuatu gitu loh. Jadi kayak kita seakan-akan harus ngasih jawaban saat itu juga. Lah kadang-kadang bisa seperti itu gitu. Kalau gitu kayak gimana ya? Ya ini kebetulan kalau kalian satu kerjaan ya, apalagi kalau bayangkan kalau ini orangnya kerjaannya lain, yang suami dari kerja, dari kantor, dari tempat kerjanya jauh, kembali ke rumah, istrinya sudah punya list rumah tangga ngurusin yang lain. Jauh lebih sulit. Kayak perbedaan prioritas yang lagi dipikirkan oleh suami dan istri ini kalau nggak sama. Kadang suami lagi mikirin ini tadi mobil habis nyerempet harus ngurus ini, ini tugas harus selesai malam ini juga, saya ini harus ini. Begitu sampai rumah langsung ini mesti beli tuh. Jadi perasaannya yang keluarnya adalah emosi. Mamamu gini. Masalah itu ya. Kadang harus saling mengerti. Prioritasnya harus disesuaikan ya. Iya, harus ada penyamaan. Makanya mungkin ada saatnya harus saling mengerti. Kalau memang kayak begitu ya mungkin duduk sebentar kayak saling update apa yang terjadi, biar saling mengerti. Mungkin dengan sengaja yang entah yang istri atau yang suami nanya dulu, kamu tadi kayak apa, hari ini kamu kayak apa, hari ini. Terus kalau sudah baru kayak mulai, can you help me, atau kamu bantu aku, balik sama-sama gitu. Yang istri ngomong, kamu bisa bantu aku, suaminya bilang sebentar, ini ada masalah, ini prioritas. Nah, bagi suami, saya ini caranya begini, untuk ngatur prioritas. Saya punya prioritas sendiri ini kerja. Terus kalau istri masukin, ini loh ada prioritas, saya akan jelasin, oke, ini masuk di sini nih. Nah, berarti ini selesaiin ini dulu, baru ini ya, gitu. Setelah, kalau sudah ada komunikasi, mungkin time limitnya dia juga nggak setinggi tadi. Kalau oh iya ada yang lebih penting misalnya gini, ini ya kalau nggak tak selesaiin bonus nggak keluar. Iya, mesti dijelasin. Ya ini kalau nggak tak selesaiin bonus nggak keluar, kita nggak bisa makan, kamu nggak bisa jalan-jalan. Gimana? Tak selesaiin apa enggak? Kan gitu misalnya. Mungkin dengan kesamaan gitu, prioritasnya sama, nanti akan mungkin mengurangi clash. Jadi komunikasi, penjelasan itu penting. Bagi perempuan penting, bagi laki mungkin harus menjelaskan. Kalau cuma cuek kemudian enggak tahu nanti aja ya, mungkin ya istrinya akan emosi terus. Iya, kok merasa gak dianggap gitu ya. Padahal ini hal penting, ya kan? Padahal kan maksudnya ini hal penting buat si istri, tapi kok
begitu diceritain langsung cuma ditolak begitu saja. Ya memang seringkali yang saya lihat itu pihak suami ini terlalu tidak mau berbicara, menyampaikan komunikasinya ini loh, terlalu sedikit. Sedangkan memang istri-istri ini banyak sekali yang kata-katanya terlalu banyak. Si istri, tapi si suami itu terlalu sedikit. Nah, oleh karena itu saya menganjurkan bagi yang bertanya dalam kondisi yang seperti itu, komunikasi ayo dibangun. Yang laki juga jangan menang-menang karena Anda punya prioritas sendiri ya. Istri nggak dianggap bukan seperti itu sih. Ya, seperti tadi yang Pak Adrian tadi sudah jelaskan. Oke, komunikasikan mana yang prioritas yang lebih dahulu harus kita selesaikan. Tapi saling mendengar. Saling mendengar, betul. Soalnya laki biasanya kan singkat padat tapi nggak jelas dia. Nah, jadi harus singkat padat tapi jelas. Nggak jelas. Jelaskan nanti. Ya, gitu. Oke, ini yang tentang komunikasi aja. Nah, yang perempuan-perempuan tuh kadang yang lagi sempat disebutkan kalau perempuannya ibu rumah tangga, yang lakinya bekerja, suaminya bekerja itu. Nah, suami itu jadi merasa kayak jarang motivasi tentang pekerjaannya. Jadi terus misalkan dalam keputusan bisnis memutuskan dulu baru cerita. Jadi istri itu merasa nggak dilibatkan. Nah ini gimana kalau sudah diputuskan kan percuma kan Ci kalau cerita. Ini gimana menurut Koko Cece untuk seperti ini tuh untuk suami harusnya bagaimana? Istrinya juga bagaimana? Itu mungkin karena salah persepsi selama ini, karena suami nggak cerita itu karena di ayat firman Tuhan itu pernikahan itu suami dan istri itu ternyata dalam bahasa Inggrisnya kata-katanya adalah equal partners. Equal partner, oke. Meskipun suami adalah tetap kepala pemimpin, tetapi kalau secara kongsi saham itu 50-50. 50-50. Meskipun pekerjaannya lain, dunianya lain, tapi hidup itu mereka 50-50, mereka dua menjadi satu. Jangan dipisah-pisah, pekerjaan sendiri, rumah tangga sendiri, pelayanan sendiri, tapi jadi satu, one life yang jalanin itu barengan bersama-sama segala aspeknya kehidupan. Makanya kalau memang suami harus menceritakan itu ya sewajarnya, karena itu partnermu. Ya memang shareholder nggak semuanya diceritain jelas detail, tapi kan kayak ada laporan kepada shareholder. Nah, istri Anda sebagai shareholder itu Anda harus menjelaskan kehidupan bisnismu. Memang nggak ngomongin detail. Misalnya seorang dokter ya istrinya nggak diharap, kalau nggak dokter istrinya ya ngapain dia cerita ya nggak ngerti ya. Tapi kan bisa ngomongin iya ini ada yang berat atau ada yang apa, ada yang gawat. Sering cerita dari kita sering mendengarkan walaupun kita bukan dokter tapi mertua saya Prof Erwin itu dokter. Jadi kalau misalnya ada apa-apa di meja makan memang kan keluarga biasanya komunikasi di meja makan itu. Nah, dia sering menceritakan ada pasien gawat. Saya kemarin sampai dibangunin berapa kali. Jadi mengajak untuk keluarganya itu tahu kondisinya. Sekalipun kita bukan dokter, tapi melibatkan bahkan sampai kepada anak dan menantunya untuk tahu kondisi keadaannya. Nah, saya berharap sih para suami, walaupun istrimu adalah ibu rumah tangga, tapi jangan meremehkan karena itu partnermu. Terus istrimu itu bisa membantu dalam doa, bukankah doa itu adalah komunikasi yang paling penting dengan Tuhanmu. Dengan ketika Tuhan itu beracara, kalau kamu punya kesulitan, kalau kamu bicara dengan istri dan istri berdoa, mengadunya kepada Tuhan dan meminta pengharapannya kepada Tuhan, mukjizat itu pasti terjadi. Amin. Nah, jangan menganggap remeh partner dalam hidup. Jadi para cegiers jangan lupa ya, kalian suami-suami cerita aja sama istri, nanti istri akan bantu untuk mendoakan loh. Itu yang paling penting, besar kuasanya ya kan. Amin. Pertanyaan berikutnya, nah ini tentang mungkin lebih ke Celeli ya ini ya. Jadi ini tentang istri bertanya, gimana kalau suami saya ini belum kenal Tuhan, apa yang harus saya lakukan gitu. Karena kan ya susah juga sih untuk menjadi suami ini juga nggak mudah, gimana menurut Cici? Tapi kan mereka harus punya pernikahan yang di dalam Tuhan kan Cici, sama-sama di dalam Tuhan. Peran dan posisi istri itu sangat besar sekali
dalam keselamatan, menentukan keselamatan dari suaminya. Kenapa? Karena istri itu adalah orang yang terdekat, yang paling terdekat, dan penginjilan yang alat penginjilan dari Tuhan yang paling powerful menurut saya. Justru paling powerful ya. Justru paling powerful karena suami ini tahu segalanya dari istri. Jadi kalau misalnya istri yang terlebih dahulu mengenal Tuhan, sudah percaya dengan Tuhan, pasti hidup saya ini nggak akan sama. Jadi kalau misalnya dulu saya mantan dominan, saya tahu tentang kebenaran bahwa saya ini harus jadi penolong buat suami saya. Posisi saya ini bukan jadi kepala, bukan saya yang terus memutuskan, bukan saya yang terus berada di barisan depan menjadi pemimpin buat keluarga. Jadi saya meletakkan itu dengan sengaja, saya merelakan, let go itu dan membiarkan saya berubah. Karakter saya ini akan berusaha bersama dengan Roh Kudus, saya akan berusaha untuk lebih baik. Dan saya sudah menyaksikan begitu banyak istri-istri yang ketika istri-istri itu berubah hidupnya, ketika dia istri-istri berjumpa dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan, ada transformasi dalam hidupnya. Suami ini justru dengan hati gitu. enggak dengan curious, dengan begitu curiousnya itu sampai pengen tahu apa sih Ikut CG-nya karena perubahan. apa sih membuat istriku ini berubah. Dia tahu, oh istri saya ikut CG tiap hari Selasa itu datang ke CG. Apa sih yang diajarkan di CG? Dan banyak sekali yang ada di connect group kami itu yang istri yang pada mulanya datang sendirinya, tapi ketika istrinya itu berubah karakter, ada terjadi transformasi dalam hidupnya, maka suaminya itu ikut Mau dibaptis, bahkan sudah melayani sekarang. banyak juga yang sudah Karena sampai perubahannya melayani adalah jadi pemimpin. Istrinya dahulu adalah seorang yang Judas. Bukan Judas, Judas. Iya. Judas. Ya. Sekarang berubah menjadi Yesus. Sekarang menjadi David. Judas jadi Jesus. Para istri Judas jadi Jesus. Makanya ada ayatnya di 1 Korintus 7 ayat 16 yang berkata, sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Alkitab itu mengharapkan bahwa suaminya menyelamatkan istri, istri menyelamatkan suami. Makanya Alkitab juga mencatat bahwa kita ini adalah penerjemah Alkitab. Kita ini yang menjadi ambassador of Christ. Kita ini duta Kristus. Bahkan dikatakan kita ini aroma. Berarti kemanapun kita pergi, kita ini membawa aromanya Kristus. Percuma kalau kita khotbahin dengan segala ayatnya, tapi kalau kehidupan sehari-hari kita baunya busuk. Percuma kalau kita khotbah ayatnya dikatakan, tapi kehidupan kita nggak seperti duta besarnya Kristus. Jadi yang paling bisa mengubahkan itu adalah kehidupan seorang istri yang kenal Tuhan dahulu. Seorang suami yang kenal Tuhan dahulu. Karena kita adalah jadi dua sisi sih. Ada yang suaminya ayatnya dua-dua loh ya. Ayatnya bukan hanya istri tapi suami juga bisa mengubahkan. Jadi kalaupun belum percaya Tuhan jangan ditinggalkan. Malah berharaplah akan diubahkan karena engkaulah duta dan engkaulah adalah aroma dari Kristus. Engkau yang penginjil yang terbaik, bukan pengkhotbah yang di luar sana, tetapi yang ada di dalam rumah itu. As long as you follow Christ, I believe keluargamu akan follow Christ juga. Ya. Jadi maksudnya kalau suami atau istri itu bertobat, ya pasangannya kalau suami atau istri itu berubah, pasangannya pasti akan bertobat. I believe, itu saya percaya gitu. Mungkin diomong otomatis. Banyak sekali yang terjadi di bawah pengembalaan kami itu hal yang seperti itu. Datang sendirian, salah satu pasangan ini datang sendirian, tapi ketika hidupnya diubahkan, justru menarik pasangannya untuk datang ke CG dan kenal Yesus, siapa Yesus, dan akhirnya dibaptis. Bukan hanya berhenti dibaptis, tapi sampai kepada menjadi pelayan dan menjadi leader. Banyak sekali leader juga di pembalaan kami Bapak Rohani. Jadi benar-benar itu background itu nggak penting, tapi transformasi hidup ketika bertemu sama Tuhan yang lebih penting. Gitu ya. Jadi para judges
percaya kalau Tuhan sudah bekerja dalam hidupmu. Kalau misalnya ke saat ini pun pasanganmu belum percaya sama Tuhan, ingatlah kamu tuh ambasadornya Tuhan. Jadi kita bisa bareng-bareng bawa mereka pasangan kalian itu untuk jadi percaya sama Tuhan lebih. Amin. Gitu ya. Karena pasangan kita tuh juga jiwa yang berharga loh. Yes. Kan jiwa yang berharga. Yang kita doakan 5.000 juga itu kan masuk pasangan kita. One is not a number, one is a life ya Bu. Yes. Amin. Satu hari sama kan siapa tahu nanti itu keluarga kita sama. Pasti dong. Amin. Ya. Oke, wah masih banyak pertanyaan juga sebenarnya, tapi waktunya sudah habis. Jadi mungkin Pak Adrian, kita pada sama kali kita mau minta pada sama kali untuk doa buat para JDS. Ya, kita akan berdoa untuk 5.000 itu ya. Yes. Ya. Amin. Amin. Ya, dan di dalamnya itu ada suamimu, ada istrimu, ada anak-anakmu, ada orang tuamu. Amin. Kita berdoa. Ya. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pasangan demi pasangan. Kami percaya pasangan yang sudah menikah, kami percaya pasangannya tidak akan terpecahkan. Mereka akan kuat di dalam Tuhan, kasih mereka makin dikuatkan. Jika ada masalah, malah kasih Tuhan itu yang ditambah-tambahkan atas mereka, ditambah-tambahkan atas mereka, sehingga mereka menjadi pasangan yang kuat, suami istri yang kuat. Dan berdoa di dalam CG ini penuh dengan pasangan-pasangan yang menjadi contoh, bahkan keluarga sekelilingnya diselamatkan. Jika ada pasangan yang mengalami masalah, kami berdoa yang dekat dengan Tuhan makin dekat dengan Tuhan sehingga menjadi contoh dan mengubahkan, sehingga seluruh keluargamu akan diselamatkan Tuhan. Kami berdoa jiwa demi jiwa akan diselamatkan. Jika ada yang masih pasangan yang belum masih suami yang istrinya belum, atau istri yang suaminya belum, kami berdoa ini masuk dalam hitungan 5.000 ini Tuhan. Selamatkan mereka dan keluarga-keluarga mereka. Kami berdoa urapi setiap pasangan suami istri, kasih mereka dikuatkan, tidak ada satupun yang diracuni oleh iblis. Mereka semua terselamatkan dengan kasih Tuhan, mereka dikuatkan dan mereka akan setia sampai akhir menjadi contoh kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan Amin. Thank you so much ya. Thank you, Pak Adrian. thank you. Kita mau sama-sama say kepada para CJers yang sudah bersama-sama dengan kami topical discussion ini dengan slogan kita. Oke. We love you 5000. God bless you.